Yang konflik siapa, yang rugi siapa? Itulah kata-kata yang muncul di benak para pedagang yang sejak malam mendengar kabar kios mereka telah terbakar. Aksi anarkis dua pihak bertikai telah menghanguskan kios tempat para pedagang mencari nafkah. Saat mendatangi lokasi siang tadi, mereka berusaha mencari barang-barang yang masih bisa terselamatkan. Namun kios sudah menjadi debu, hampir tidak ada tersisa. Mereka pun meminta bantuan pemerintah dan sanksi tegas kepada para pelaku. Mungkin kerugiannya dalam tuh udah habis total, perlistrikan mati, benda-benda juga terbakar, atap angus semua, barang-barang di dalam yang terselamatkan hanya kulkas saja. Kami sama sekali tidak mengetahui apapun kejadiannya. Kami hanya sebagai penonton. Mungkin kami di sini karena terpaksa menonton karena kami juga pelaku UMKM berjualan murni, apalagi di situasi seperti ini. Banyak yang keluarga bergantung hidup semua dan hidup mati kami di sini. Kami berharap dari pihak pemerintah memberikan keadilan dan mungkin simpati atas kejadian ini bisa turun langsung. Bagaimana satu TMP kuliner ini yang sudah menjadi legend tempat makan kita selama ini menjadi korban. Pemirsa, aksi mata elang alias matel seringkali membuat masyarakat geram. Modus kelompok penagih hutang selalu sama, mulai dari penghentian kendaraan di jalan raya, penarikan paksa, hingga intimidasi. Bang, matel ini. Matel, Bang. Woi, mari, woi. Ntar lu kasar, gua kasar, nggak suka. Lagi-lagi mata elang alias penagih hutang berulah. Seorang warga di Sukma Jaya Depok menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok mata elang. Akibatnya korban luka serius karena dibanting pelaku. Masih dari Depok, Jawa Barat, kali ini kelompok penagih hutang merebut motor milik warga di Jalan Raya Margonda. Korban berusaha mempertahankan kendaraannya hingga sempat terjadi tarik-menarik. Aksi perampasan ini tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian. Tak butuh waktu lama, polisi yang mendapat laporan segera menangkap pelaku. Video perlakuan semena-mena mata elang atau penagih hutang belakangan viral bermunculan di media sosial. Aksi mereka selalu dengan pola yang sama, mulai dari penghentian kendaraan di jalan raya, menarik paksa, hingga intimidasi yang berujung ricuh. Berdalih suruhan dari perusahaan pembiayaan, kelompok mata elang menyasar kendaraan warga. Tak jarang meski status kendaraan sudah lunas, matel atau mata elang tetap merampas kendaraan itu dan pemilik yang tak berdaya terpaksa merelakan motor mereka raib. Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tata cara penagihan tunggakan yang sesuai dengan kaidah. Pada titik ini, peran polisi dan masyarakat menjadi penting. Aparat diharapkan menindak setiap pelanggaran, sementara masyarakat segera melaporkan tindakan premanisme pada pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan. Woi, kasar, main tangan ya. Bang, matel ini. Matel, Bang. Woi, mari, woi. Ntar lu kasar, gua kasar, nggak suka. Enggak, gua nggak suka cari kasar. Dia udah enak negor. Kenapa? Hah? Peristiwa penganiayaan terjadi di Kota Depok, Jawa Barat dan viral di media sosial. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Bermula dari masalah pembayaran atau keterlambatan angsuran sepeda motor milik korban. Para penagih utang diduga mengenali nomor polisi kendaraan korban dan langsung melakukan pengecekan yang berujung penganiayaan. Korban mengalami luka di bagian lengan kanan serta merasakan memar di bagian kepala diduga akibat dibanting oleh para pelaku. Orang yang diketahui yang diduga sebagai matel melakukan penganiayaan terhadap seorang warga di mana video tersebut cukup viral, cukup tersebar di media sosial. Untuk hari ini para pelaku masih kami coba investigasi, masih coba kami lidik dan korban sudah membuat laporan di Polsek Sukma Jaya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan dua mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam.
6 anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios di depan Taman Makam Pahlawan yang dibakar massa Kamis malam pada hari ini tinggal debu. Akibat kerusuhan dan pembakaran, pedagang merugi dan kehilangan tempat usaha mereka.